Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 5. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Sholat 5 waktunya jangan lupa dikerjakan. Hari ini kita kembali belajar matematika ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Hari ini kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran ya. Sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, ada yang masih ingat tentang pecahan campuran? Nah, pecahan campuran terdiri dari angka bulat dan angka pecahan ya. Ini bentuk pecahan campuran ya. Ini adalah angka bulat atau bilangan bulat ya. Dan ini adalah angka pecahannya. Ya, jadi bentuk pecahan campuran adalah A, B per C ya. Contohnya misalkan 2, 1 per 3. Nah, ini adalah contoh bentuk pecahan campuran. Lalu 3, 1 per 4. Nah, ini juga contoh bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya penyebut dikalikan bilangan bulat ditambah pembilang ya. Jadi 3 dikali 2 ditambah 1. Lalu penyebutnya tetap yaitu 3. Nah, sama dengan 6 ditambah 1 per 3. Jadi sama dengan 7 per 3 ya. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2, 1 per 3 adalah 7 per 3 ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Sama caranya ya. 4 dikali 3 ditambah 1. 4 dikali 3 ditambah 1 per 4 sama dengan 12 tambah 1 per 4 sama dengan 13 per 4 ya. Kayak gini ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran ya. Silakan buka buku paketnya halaman 10 ya. Nah, dalam menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran ada dua cara, yaitu cara yang pertama mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara keduanya memisahkan bilangan bulat dan pecahannya ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu cara yang pertama ya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Lihat di bukunya, di buku paket halaman 10 ya. Contohnya misalkan 1 per 2 ditambah 2, 1 per 3. Nah, ini kan keduanya bentuk pecahan campuran ya. Nah, pecahan campuran ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, kita ubah 1 per 2 ke bentuk pecahan biasa. Jadi 2 kali 1 tambah 1 per 2 ditambah, kurungin ya biar kalian gak bingung, 3 kali 2 ditambah 1 per 3 ya. Ini sama dengan 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3 per 2 ditambah 3 kali 2 6 tambah 1 7. 7 per 3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini ya, bentuk pecahan biasa, nah lalu kalian baru bisa menghitung, mencari hasilnya ya. 3 per 2 ditambah 7 per 3. Nah, caranya ini kan penyebutnya berbeda, berarti kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Kalian boleh menggunakan KPK atau menggunakan perkalian silang ya. Kalau di sini Ibu menggunakan perkalian silang ya. Ya, berarti 3 dikali 3 ditambah 7 dikali 2 per 2 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 14 per 6 sama dengan 23 per 6 ya. Jadi nah, 23 per 6 ini kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Bagaimana caranya? Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah dibagi ya. 23 dibagi 6. Nah, 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 23? 6 dikali 3 ya. 3 kali 6 18. Setelah itu dikurang. Nah, 23 dikurang 18 adalah 5.
Nah, 5 dibagi 6 kan sudah tidak bisa ya. Nah, berarti sudah selesai ya. Nah, bagaimana bentuk pecahan campurannya? Nah, ini sebagai bilangan bulat ya. Ini sebagai pembilang. Nah, jadi 23/6 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran adalah 35/6. Ya, jadi hasil dari 1/2 ditambah 2/3 adalah 23/6 atau 35/6. Ya, sampai sini paham? Nah, tadi kita sudah bahas yang penjumlahannya, sekarang pengurangannya ya. Contohnya 21/4 dikurang 1/5. Nah, caranya sama ya, kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 21/4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa berapa? Jadi 9/4. Nah, lalu yang 1/5-nya kita ubah sama dengan berapa? 6/5. Nah, sudah didapat bentuk pecahan biasanya, baru kita kurangkan ya. Karena ini pecahan penyebutnya berbeda, berarti kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Ibu pakai perkalian silang ya. Berarti 9 dikali 5 dikurang 6 dikali 4 per 4 dikali 5. Ini sama dengan 45 dikurang 24 per 20. Ini sama dengan 21 per 20. Nah, didapat hasilnya 21/20. Nah, 21/20-nya ini kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Caranya bagaimana? Caranya sama kayak tadi, dibagi ya. 21 dibagi 20. Nah, sekarang kalian cari perkalian 20 yang mendekati 21. 20 kali 1 ya. 1 kali 20 20. Taruh di bawah yang kalian bagi ya. Setelah itu dikurang. Nah, didapat sisanya 1. Nah, 1 sudah tidak bisa dibagi 20, berarti sudah selesai. Nah, ini sebagai bilangan bulatnya ya, yang di tengah. Sisanya sebagai pembilang dan penyebutnya tetap ya. Nah, jadi bentuk pecahan campuran dari 21/20 adalah 1/20 ya. Jadi hasil 21/4 dikurang 1/5 adalah 21/20 atau 1/20 ya. Sampai sini paham? Mengubah pecahan campuran menjadi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, sekarang kita lanjut cara yang kedua ya, ada di halaman 11. Caranya yaitu memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya ya. Contohnya 1/2 ditambah 2/3. Nah, bilangan bulat dan pecahannya ini kita pisahkan. Yang mana bilangan bulatnya? Yang ini kan. Nah, berarti kita pisahkan. Berarti 1 kita pakai kurung ya, biar nggak bingung, tambah 2 ya. Lalu ditambah pecahannya 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini sama dengan 1 tambah 2 3. 3 ditambah, nah ini kita cari hasilnya, kita samakan penyebutnya ya. Berarti 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1/6. Berarti sama dengan 3 ditambah berapa nih? 3 ditambah 2/6. Berarti sama dengan 3 ditambah 5/6. Nah, berarti hasilnya sama dengan 3, 5/6 ya. Sampai sini paham? Nah, contoh lainnya ya, misalkan 2 1/4 dikurang 1/5. Nah, nanti kita pisahkan bilangan bulatnya ya.
Karena di sini tandanya dikurang, berarti 2 dikurang 1. Kalau tadi kan tandanya ditambah, berarti ditambah ya. Kalau ini kan sekarang dikurang, berarti 2 dikurang 1. Nah, ininya tetap ditambah ya. 1/4 dikurang 1/5. Kurungkan ya biar kalian gak bingung. Nah, 2 dikurang 1, 1 ditambah. Ini kalian samakan penyebutnya. Jadi 5 dikali 1 dikurang 4 dikali 1/4 kali 5 ya. Jadi 1 ditambah 5 dikurang 4/20. Berarti hasilnya sama dengan 1 ditambah 1/20. Berarti hasilnya sama dengan 1/20 ya. Kayak gini ya caranya kalian pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham silahkan kalian kerjakan halaman 10 dan 11. Asyik mencoba, kerjakan saja di buku paketnya langsung ya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.